Jadi udah 3 bulan ini sudah kena asam lambung, tapi dia bisa kerja, cuman masuknya itu kerja malam ya, dan perutnya itu seperti membesar, ulu hatinya kayak nyeri. Jadi untuk yang sering dinas malam ini harus hati-hati, harus menjaga waktu makannya, waktu tidurnya juga harus diperhatikan ya. Jadi ada banyak hal yang akan aku share di sini. Kemudian di sini juga aku bakal bahas sensasi di dada, masih suka nyeri ya, masih suka panas, dan juga aku bakal bahas masih sering lemas ya, apa yang harus kita lakukan. Ini aku bakal bacain ya, pertanyaan-pertanyaan kalian itu udah banyak banget di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal share pengalaman lagi ya, dan menjawab pertanyaan kalian seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Semoga kalian yang masih berjuang ataupun yang masih pemulihan lekas pulih kembali seperti sedia kala ya. Jadi teman-teman, aku juga mantan pejuang asam lambung ya. Aku itu ada riwayat gastritis terjadi peradangan di dinding lambung aku ya, berdasarkan hasil endoskopi aku, dan aku juga udah USG pada saat itu. Alhamdulillahnya semuanya bisa tertangani. Jadi kalian yang mengalami hal yang sama, kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Aku pun pernah ada di posisi itu ya. Yang penting kita ikhtiar, terus terapkan 3P-nya ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup sehat. Jadi tiga ini harus berjalan ya, agar kita cepat pemulihan. Karena banyak banget yang komen ya di video-video aku sebelumnya, Bunda aku ngalamin radang lambung ya, aku ngalami gastritis udah 3 bulan, ada yang 5 bulan tapi kok belum sembuh-sembuh. Jadi untuk tingkat ya keparahan ataupun tingkat kategori masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Ada kategori ringan, kategori menengah, dan juga kategori parah. Jadi tergantung dari kondisi kita. Dan apabila teman-teman sudah mengetahui ini ada riwayat gastritis ataupun radang lambung, harus hati-hati ya, perhatikan pola makannya, jangan makan berlebihan, hindari makanan-makanan pantangannya seperti pedas, soda, kafein, asam-asam, itu harus diperhatikan. Kemudian juga porsinya harus diperhatikan, gak boleh berlebihan, dan wajib banget dikunyah halus agar mudah dicerna. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Bunda, aku tuh radang lambung sudah 5 bulan tapi belum sembuh. Seperti yang aku katakan, jadi untuk radang lambung ini juga ada kategorinya ya. Ada kategori ringan, menengah, dan juga yang udah agak parah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kategori kita masih ringan, itu cukup dengan istirahat yang cukup, makanannya dipantang, kemudian pikirannya dikontrol, itu mungkin bisa sembuh ya dengan konsumsi obat-obatan tertentu, terutama obat-obatan dari dokter. Tetapi kalau misalnya kita udah kategori menengah ke atas, itu butuh banget waktu ya, butuh waktu yang lumayan panjang, kemudian butuh kesabaran ekstra, dan kita wajib banget menerapkan pola hidup sehat ya. Selain dari pola makan, pola pikir, juga kita wajib menerapkan olahraga. Olahraganya ini gak usah jauh-jauh ya, seperti jalan aja, kayak treadmill di tempat ya, gak usah pakai alat treadmill deh ya, lari kecil aja itu udah bisa membuat kita lebih segar. Dan kalau misalnya kalian masih belum bisa lari ataupun belum bisa jalan jauh, cukup berjemur di panas matahari pagi, itu bakal menumbuhkan semangat kita dan membuat badan kita lebih fresh dan lebih segar. Karena ini adalah pengalaman pribadi aku ya. Nah, jadi buat kalian yang mengalami radang lambung atau riwayat gastritis, aku saranin terapkan pola makannya, atur jadwal makan 2 jam sekali, porsi kecil, dikunyah halus ya, dan hindari beberapa pantangannya, jangan begadang, jangan ngerokok, dan hindari yang namanya alkohol ya. Nah, kemudian selain itu juga ini aku bakal bahas atas nama Kak Alvin ya. Ini banyak banget pertanyaan teman-teman semuanya. Aku tuh kemarin dari kampung, makanya aku jarang aktif di YouTube ya. Aku habis dari Serang. Beberapa hari ini aku nggak balasin komentar, ini baru buka lagi, makanya aku langsung tag video ini. Ya Bun, di lambung aku tuh kadang masih nyut-nyutan, toh hilang timbul, terus nyeri bawah pusar sampai pinggang. Punggung juga Masya Allah rasanya gemetar gitu, kayak orang Madura. Ya, yang aku tanya, Bun, kenapa perut selalu sakit? Kadang kanan kiri, kadang tengah area pusar. Yang anehnya, kenapa makanan kayak berasa lewat gitu ya, Bun? Kayak belum makan tapi kayak makan itu, kenapa ya? Jadi biasanya perut itu hanya kayak kembung aja rasanya. Meskipun udah makan kok kayak nggak makan gitu ya, kayak masih kosong aja.
Cara mengatasinya gimana ya? Selain kita konsumsi obat-obatan dari dokter, kita juga wajib tetap makan sering porsi kecil. Nanti kalau misalnya udah keadaan kita udah mulai membaik, itu nanti bakalan bisa normal lagi. Ya. Nah kalau punggung ini aku juga pernah ngalamin ya, sakit punggung. Itu karena kenapa? Biasanya kita kurang istirahat, kurang minum vitamin, kekurangan mineral, kekurangan cairan. Jadi kata dokter aku pada saat itu, kita wajib banget istirahat yang cukup, perhatikan makanannya, perbanyak minum air putih, konsumsi vitamin juga ya, seperti vitamin neurobion ya, ataupun B-kompleks. Itu bagus ya untuk pejuang asam lambung. Nah kalau perut masih nyeri-nyeri ini tuh wajar, karena kita itu adalah terjadi peradangan. Jadi saran aku kalau masih sering nyeri-nyeri, konsumsi tepung Garut atau jenang gemi itu bagus ya. Jadi sebelum makan saran aku kita wajib banget ada pelindung atau ada pengantarnya dulu ya. Pengantarnya agar lambung kita tuh nggak kaget. Jadi biasanya kan habis makan tepung Garut aku baru konsumsi atau makan nasi. Tapi kalau misalnya sebelum makan apa-apa langsung makan nasi, itu biasanya bakal kaget ya, mulai perih lagi. Apalagi kalau misalnya makanan-makanan itu tuh nggak dikunyah halus. Jadi wajib banget harus dikunyah halus ya. Nah kemudian atas nama Ebon ya, ini ada namanya. Assalamualaikum Bun, saya terkena asam lambung 3 bulan tapi sudah bekerja Bun, kerjanya malam. Jadi ada sensasi seperti perut membesar, ulu hati nyeri, mengganjal dan rusuk, masih agak nyeri. Tolong Bun solusinya. Nah jadi masuk malam ini sebenarnya ya itu pantangan banget untuk pejuang asam lambung, karena kita itu gampang banget masuk angin. Saran aku nih buat teman-teman yang masuk malam, sedia ya cemilan, vitamin. Kemudian saran aku biasanya kan masuk malam ini mulai jam 10 ya, atau jam 11-an sampai jam 7 pagi. Ini pengalaman ya, di kantor aku biasanya kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya lagi dinas malam atau masuk malam, habis maghrib ya, atau selepas maghrib, kalau bisa tidur dulu. Tidur habis maghrib, kemudian atau makan dulu ya. Makan dulu, biasanya itu aku makan setengah 7 setelah maghrib. Kemudian setengah 8 itu kalian bisa gunakan untuk tidur. Jadi jangan, biasanya kan cowok-cowok ngerokok lah, ngobrol lah. Kalau bisa, kalau kalian misalnya tidur dinas malam, saran aku tidur dulu jam setengah 8 atau jam 8. Jam setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Kalau kalian masuk jam 11, jam 10 tuh siap-siap aja. Jadi 2 jam tidur itu udah lumayan juga ya menurut aku. Kemudian pada saat kerja nih, misalnya jam 10 udah masuk atau jam 11, di sela-sela jam kerja kalian tersebut, kalian harus konsumsi air hangat. Kalaupun pengen yang berwarna, saran aku konsumsinya kayak jahe, hindari kopi dulu ya. Kemudian bawa makanan-makanan yang sehat seperti buah-buahan. Kalau mau makanan kayak makanan padat, saran aku bawa nasi aja, pakai lauknya apa aja. Mau ayamnya dipanggang kayak, ataupun ikannya dipanggang, atau juga direbus. Kalau mau digoreng juga pakai minyak-minyakan yang aman ya. Kalau aku nih biasanya pakai Vineco. Itu hanya untuk kayak mau goreng-goreng kayak gitu ya. Kemudian saran aku juga sering bawa OAT. OAT ini bagus ya, itu bisa menenangkan lambung kita. Kalau misalnya kayak lagi panas atau perut lagi perih, saran aku juga bisa konsumsi OAT. Itu bagus, apalagi kalau misalnya kalian sering lapar di malam hari. Aku tuh dulu kalau sering lapar di malam hari, sering banget seduh OAT ya. Kalau misalnya OAT-nya nggak ada campurannya gitu, aku tuh selalu tambahin dengan energen yang rasa kacang hijau kah, ataupun yang rasa vanila ya, agar ya tidak tawar-tawar banget. Nah ini juga ada yang nanya ya, nggak ada namanya, Mbak nanya punggung bawah sakit melit apa boleh diurut kalau aslam Mbak. Nah jadi kalau punggung itu gimana, yang ini ya, punggung mana sih, ini apa yang ini ya. Nah teman-teman ya, jujur aku itu pada saat berjuang melawan asam lambung paling menghindari namanya dikerok. Kenapa? Kerok palingan ya 2 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu pun kalau misalnya aku lagi merasa nggak enak banget badannya, kayak
masuk angin, kecapean, kurang tidur, itu aku baru minta dikerik. Itu pun jarang. Tapi kalau misalnya punggung kalian sakit, punggung itu kan di bawah sini, biasanya ini kita habis mengangkat beban berat, terlalu lama duduk, terlalu lama menatap komputer, kemudian kurang istirahat, kurang tidur, itu pasti kita ngalamin sakit banget di sini ya. Aku tuh kalau misalnya habis naik kereta duduk 2 jam, meskipun aku tidur di kereta, itu kayak sakit banget di punggung, kayak habis gendong anak yang lumayan berat. Jadi menurut aku tuh kayak sakit. Nah, cara aku gimana? Aku tuh kadang minta diurut, tapi diurut sama dikerik itu kan beda. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya mau diurut. Tapi kalau diurut ini saran aku sama orang yang berpengalaman ya, atau yang ahlinya. Setelah itu dibalurin seluruh badannya kayak minyak aromaterapi, kutus-kutus kah, ya, ataupun minyak tawon, minyak kayu putih, itu enakan. Dan saran aku jangan mandi sore dulu ya. Mandi sorenya kalau bisa paling malam itu jam 4. Dan saran aku pada saat mandi pakai air hangat, bisa ditetesin minyak aromaterapi atau minyak tawon di air mandinya yang hangat-hangat. Ini nanti enakan di badan. Ya, kemudian pada saat tidur juga diperhatikan posisi tidurnya ya, posisi tidur diperhatikan agar tidak sakit-sakit badannya. Kalau aku sih biasanya kayak gitu. Diurut nggak ada masalah, yang penting jangan sering-sering, dan terutama dikerokin itu kurang bagus ya buat kita. Nah, ini juga ada Tika Anggreni. Bunda, sensasi dada masih suka ada, Bun. Sensasi dada ini biasanya itu kayak panas ya, kemudian ngap. Kenapa? Karena biasanya asam lambung kita naik ya ke dada, ke esofagus, sehingga menimbulkan sensasi panas kayak terbakar di dada, kemudian terbakar di tenggorokan. Itu rasanya nggak enak banget. Kemudian kalau misalnya sering kayak cepat capek, itu juga aku ngalamin karena itu dari asam lambung juga. Jadi asam lambung ini bisa menyebar kemana-mana, sensasinya bisa kita cepat capek, ngap, sesak, itu juga bisa. Kadang dada kita sakit ya, kayak nyeri, nyut-nyutan di sebelah kiri, sebelah kanan, dan di tengah. Itu biasa aku ngalamin dulu ya. Setelah aku periksa ya, aku tuh selalu dulu ya periksa EKG. Aku kadang nanya sama dokter, dok, takutnya kayak paru ada gangguan gak sih? Enggak, ini semuanya normal, ini pure hanya dari asam lambung. Biasanya kita itu karena asam lambungnya naik ke esofagus ya, kemudian menghampiri paru, menghampiri jantung. Jadi itu kayak berasanya kayak nyeri-nyeri gitu, kayak tusuk-tusuk, kadang nyut-nyutan. Itu ada aja sensasinya. Cara mengatasinya gimana? Hindari berbaring setelah makan, kemudian hindari makan terlalu cepat agar asam lambung itu nggak naik. Kalau misalnya asam lambung kita nggak naik, itu nanti bakalan nggak merasakan sensasi itu ya. Jadi perbanyak juga konsumsi air putih hangat ya. Ini aku bacain komentar kalian dari handphone ya, agar aku nggak lupa. Nah, ini juga ada yang nanya atas nama Kak Chelsea, Bun, pernah nggak minum jus lidah buaya dicampur kol ungu dan buah plum? Katanya itu jus mempercepat penyembuhan buat penderita gastritis. Atau jus lidah buayanya aja sama madu, tolong pencerahannya, Bun. Mohon maaf ya, untuk lidah buaya aku belum pernah minum sama sekali. Kalaupun misalnya aku konsumsi, harus konsultasikan dulu ke dokter ya. Karena aku tuh semuanya sesuai dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya mau konsumsi apapun, itu aku harus konsultasikan dulu sama dokter aku ya. Jadi kalau misalnya Kakak Chelsea mau cobain, saran aku konsultasikan ke dokter dulu ya, agar nggak salah. Nah, ini juga atas nama Kak Rahma Sayang Ibnu ya, nggak tahu lah namanya ya. Assalamualaikum Bunda, aku punya asam GERD. Kenapa akhir-akhir ini badan terasa lemah seperti tidak bertenaga, padahal untuk udah makan badan terasa ringan sekali untuk berjalan. Nah, jadi kenapa kita lemas? Biasanya karena kita itu kekurangan cairan, kemudian juga peredaran darah kita itu nggak lancar. Jadi saran aku ya, perbanyak minum air putih agar kita nggak kekurangan mineral, nggak kekurangan cairan. Kemudian istirahat yang cukup, konsumsi vitamin juga, sering-sering berolahraga ya,
berjemur di panas matahari pagi, kemudian treadmill, jalan aja, jalan di tempat boleh, atau kena matahari pagi itu vitamin D ya di pagi hari boleh dilakukan di antara jam setengah 7 biasanya sampai jam 7 atau sampai setengah 9 ya aku biasanya, dari setengah 7 sampai setengah 9 itu bagus loh udaranya, dilakukan itu. Kemudian istirahatnya yang cukup dan pola makannya tetap diperhatikan. Itu nanti kalau misalnya kondisi kita membaik, perlahan-lahan juga akan kita merasakan perubahan yang signifikan ya. Intinya pikirannya harus dikontrol, makanannya diperhatikan, perbanyak makan buah-buahan, sayuran ya yang mengandung serat juga itu bagus, tapi jangan berlebihan juga. Kalau misalnya BAB kita udah normal, udah lancar, itu nanti bakalan perlahan-lahan juga kita bakal sembuh ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman, segitu dulu video kali ini. Ini aku bakal bahas lagi, masih banyak banget pertanyaan kalian. Terima kasih yang udah bertanya, terima kasih juga selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!